Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terdapat di dalam Amsal 12 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pemahaman umum yang dipelihara dan sebenarnya itu adalah konsep yang salah dan keliru, yaitu pemahaman tentang berbohong demi kebaikan yang banyak digandrungi oleh para orang-orang muda. Benarkah berbohong demi kebaikan itu sah? Dan ketika kita mendalaminya, ternyata tidak ada bohong yang baik. Karena ketika seseorang berbohong, maka waktu sendiri yang akan menjawab itu. Sehingga tidak ada kekekalan dalam kebohongan, karena bohong itu akan terbongkar sendiri sebagaimana waktu itu berjalan dan kebohongan itu sendiri akan mencuat ke permukaan dan akan diketahui oleh orang banyak. Dalam pengertian ini, firman Tuhan mengajarkan kita kepada prinsip yang benar bahwa bibir yang mengatakan kebenaran akan tetap untuk selama-lamanya. Mengapa demikian? Karena di dalam kebenaran itu kita menemukan setidaknya 3 hal. Yang pertama adalah keadaan, yang kedua adalah sesuatu, yang ketiga adalah kejujuran. Dalam ketiga hal inilah kita menemukan pengertian tentang yang disebut koheren, yang berkaitan tentang fakta, dan di dalamnya kita menemukan konsep yang berkata bahwa kebenaran itu memiliki eksistensinya sendiri yang tidak dapat diganggu-gugat, dan segala sesuatunya itu berhubungan dengan praktik hidup. Malangnya kita sekarang dapat dijebak oleh berita-berita hoax. Mengapa kita dapat dijebak oleh berita hoax? Karena ternyata kita sendiri bukanlah orang-orang yang jujur. Sehingga saudaraku yang terkasih, peliharalah nilai yang berharga ini. Jadilah sebagai orang yang mengeluarkan kata-kata kebenaran, sehingga kata-kata itu akan mengobati orang-orang lain yang melalui kebenaran itu diubahkan kepada suatu pengertian. Ketimbang saudara harus berbohong kepada mereka dengan konsep berbohong demi kebaikan atau menjaga perasaan mereka, ternyata di awalnya mungkin mereka akan merasa bahagia, bangga ketika mendengarkan ucapan kita. Tetapi ketika mereka mengetahui kebenarannya, betapa kecewanya mereka dengan kita. Dan di tengah-tengah persahabatan juga akan ada kerenggangan, bahkan keretakan dan putusnya persaudaraan jika ada dusta di antara kita. Sehingga saudara, keadilan dan kebenaran itulah menjadi prinsip hidup kita. Mengapa itu penting? Karena ternyata dalam peristiwa perjanjian lama, Tuhan menentukan tentang kedudukan yang tanpa syarat akan kehilangan kedudukannya karena tidak berlaku adil dan benar. Tuhan memampukan kita, dan mari kita mengerti bahwa Tuhan mengkehendaki kita sebagai orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu dan anugerah-Mu. Melalui firman-Mu kami mengerti bahwa kebenaran itu akan tetap selama-lamanya. Jadikanlah sukacita itu ya Bapa tetap di dalam kami, karena kebenaran itu adalah firman-Mu yang memberikan kami pengertian. Mampukan kami Bapa, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.